Nah, kali ini kita mau bikin laporan top 3 kurir per bulan. Per bulan berdasarkan data yang kita punya di sini ya, ada tanggal, ada bulan, ada produk, pembayaran, kurir, membership dan jumlah yang terjual. Dan kita mau masukin bar chart ya yang interaktif. Jadi tadi kita ngomongin column chart, kita ngomongin line chart, sekarang kita ngomongin bar chart. Dan kita mau ngomongin kurir top 3. Dan ini penting banget ya. Karena kita nggak mau ambil semua data. Misalnya kita cuma mau ambil top 5, top 3, top 10, terserah. Jadi kita harus pertama bikin pivot table buat dapetin kurirnya ya dan total penjualan secara general. Jadi step pertama teman-teman klik dalam database. Kemudian step kedua kita pilih insert ya dan kemudian kita pilih pivot table. Pivot table sudah betul tabelnya. Kemudian kita pilih existing worksheet karena kita mau bikin di sini. Saya akan klik di sini nih atau di sini di bawahnya. Kita klik OK. Dan step ketiga, drag. Saya mau drag kurirnya, dan saya mau drag terjualnya. Step keempat kita pilih desain. Saya mau reportnya menjadi tabular form. Dan yang terakhir kita klik kanan di number format. Kita mau ini menjadi number dengan 0 decimal place dan ada separator untuk ribuan. Kita klik OK. Tampilan seperti ini. Jadi ada 5 kurir. Dan secara keseluruhan antar aja nih paling banyak kirimnya nih. Kemudian JNE, JNT dan seterusnya. Tapi yang saya mau, kita mau ngefilter per bulan, teman-teman. Per bulan. Jadi kita bisa lempar bulan di bagian filter. Jadi misalnya bos mau ambil bulan Januari, kita mau lihat nih siapa top 3-nya. Ya, sekarang kita masih ada 5 nih. Jadi kita harus punya cara buat ngambil sebentar ini saya clear dulu. Buat ngambil top 3. Dan cara gimana? Caranya ada di sini. Filter. Yang tadi teman-teman. Kita nge-filter labelnya dan kita filter value dan kita lihat yang paling bawah ada top 10. Walaupun dia tulisannya top 10, tapi sebetulnya kita bisa pilih kita mau ambil top atau bottom. Dan ini pilihannya. Jadi saya cuma ambil top 3. Jadi saya akan ganti 10-nya, saya turun ke bawah, top 3 di sini. Saya klik OK dan dia akan secara otomatis hanya menunjukkan top 3-nya. Ini keren banget ya, teman-teman. Dan saya mau dia mengurutkan ya. Jadi yang paling tinggi paling di atas gitu ya. Jadi cara sortir, tadi seperti yang tanya ya, cara mensortir ya. Kita pilih sortir di sini by the way nggak ada tanda tombol untuk ngesortir dari besar ke kecil, dari A ke Z. Jadi kalau kita mau ngesortir ini, kita harus klik tombol yang di sini, teman-teman. Dan kita pilih more sort option. Dan di sini pastikan kita mau nge-sort misalkan kurirnya nih, tapi kita mau ya ada value yang descending. Jadi dari paling besar makin turun. Itu sebenarnya descending. Jadi dari paling besar ke paling rendah. Dan kita mau yang sum of terjual. Kolom yang ini akan disusun dari paling tinggi ke paling rendah, ke paling rendah, ke paling rendah. Kita klik OK dan ini udah betul. Dan sekarang kita bisa bikin bar chart-nya nih. Jadi klik di mana aja, kita pilih pivot table analyze dan pilih pivot chart dan saya mau bar chart. Bar chart yang ini. Saya klik OK dan sekarang kita punya bar chart. Menarik ya, bar chart. Sekedar kosmetik seperti yang tadi, teman-teman saya nggak suka grid lines-nya. Saya hapus. Saya nggak suka legend-nya. Saya nggak suka outline-nya ya. Dan saya nggak suka button-button ini. Jadi saya akan pergi ke pivot table analyze. Saya unclick, jangan diklik yang ini. Jadi seperti ini saya punya tabel yang lumayan bagus nih. Kalau teman-teman mau bikin dia lebih gemuk ya, teman-teman bisa ke format dengan Ctrl 1 dan di sini ada yang namanya gap width. Gap di antara dua bar ini kita mau kecilin. Ya, kita kecilin atau kita langsung tulis 50% misalnya. Jadi gapnya semakin kecil, jadi barnya semakin gemuk. Teman-teman bisa bold yang ini. Ini kalau teman-teman nggak mau bisa di-delete dan teman-teman klik kanan pilih data labels. Jadi kita menunjukkan angka yang ada aja gitu ya. Kita bisa bikin lebih besar dan kita bisa ganti warnanya misalnya menjadi warna agak sedikit hijau gitu ya. Dan totalnya kita bisa hapus dan kita bisa bikin seperti tadi yang dinamis gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita perlu slicer karena si bos mau per bulan. Jadi di sini saya akan ambil filter lagi nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa ngeliat pivot field-nya, ini di close aja. Saya mau ambil
Saya mau ambil bulan udah ada, saya mau ambil slicer sekarang. Oke, saya akan klik di sini dan saya akan pilih slicer dan saya mau nge-slice bulan. Oke, nge-slice bulan ya, karena si bos mau ngeliat bulannya. Oke, ada bulan Januari bla bla bla, mungkin slicer-nya akan saya taruh di sini ya. Saya buat ukurannya di atas chartnya kurang lebih, dan berarti kita perlu bikin kolomnya banyak nih. Oke, mungkin 6 kolom. Oke, dan kita buat buttonnya lebih kecil. Kayak gini. Oke, by the way, kita bisa ganti-ganti warnanya ya. Kita misalnya mau ganti warna yang sesuai. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi untuk judul berarti kita bisa melakukan seperti yang tadi. Oke, di sini saya akan buat judulnya di dapurnya. Contohnya apa ya? Total penjualan, oke, per kurir. Oke, per kurir di bulan apa nih? Bulannya adalah dinamis ya. Jadi saya akan bikin tanda sama dengan dan saya akan pilih ini. Oke, enter. Total penjualan per kurir di bulan all karena semuanya lagi di highlight. Jadi di sini di dalam chartnya sekarang saya pilih format dan kita bisa menambahkan text box. Oke, saya klik, saya buat text box di sini. Oke, kursornya kedap-kedip nih teman-teman, tapi jangan tulis di situ, tapi tulisnya di formula bar. Tanda sama dengan, dan kita menggunakan sel referensi. Referensikan ke judul yang kita buat. Oke, kita bisa bold. Di sini kita bisa bold dengan Ctrl B, dan kita bisa bikin lebih besar, dan mungkin kita ganti warnanya menjadi agak sedikit biru atau hijau, dan terserah mau taruh di kiri, di kanan, terserah. Oke, and watch this. Oke, bos mau bulan apa? Bos bulan Januari. Oke, paling tinggi adalah satu lagi. Dalam bar chart, walaupun ini kita sortir dari paling tinggi, kalau bar chart itu terbalik, paling tinggi di bawah. Jadi gimana caranya buat ngebalikin? Teman-teman klik di sini di bagian aksis Y-nya, kemudian klik kanan, pilih format axis, dan kita centang categories in reverse order. Ini selalu terjadi untuk bar chart. Oke, kalau kita centang baru sekarang antar aja dari atas sesuai ya. Jadi bulan Januari seperti itu, bulan Februari bos, masih antar aja JNE sama POS, bulan Maret JNT sekarang yang ketiga, oke. Jadi sangat interaktif ya teman-teman ya. Dan karena kita bisa nge-restrict datanya hanya menjadi top 3. Jadi kita nggak harus menggunakan sum if, rumus large, rumus agregat segala macam. Kita bisa set pivot table-nya untuk menjadi top 3, top 5, top 10, oke. Dan kita bisa bikin chart dengan pivot chart, dan kita bisa buat interaktif dengan menggunakan slicer. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi ini caranya buat bikin laporan yang bikin top 3, top 5, dan kita bisa bahkan bikin data yang interaktif.